untuk kondisi sekarang nih, UMKM kita yang di Provinsi Banten ya, kita ngomongin UMKM obat dan makanan, menurut Bu Diani sudah ada peningkatan peningkatan awareness gitu ya, kesadaran untuk berdaya saing nggak sih kayak gitu? Pemerintah itu mendukung pelaku usaha, mendukung UMKM, tapi juga tetap berkomitmen untuk melindungi masyarakatnya. Jadi waktunya bisa jauh lebih singkat untuk mendapatkan izin edar kayak gitu. Jadi tapi komitmen itu juga tetap ada persyaratannya kan. Betul, jadi nggak tiba-tiba datang ke kantor Balai Besar POM di Serang, saya mau bikin izin edar dan hari itu juga keluar. Iya, ini lagi nggak bikin KTP. Aduh, bagaimana nih dengan masyarakat gitu kan? Jangan dilihat dari satu sisi aja dong kemudahan itu. Masyarakat juga harus mempunyai keadilan yang sama, mendapatkan obat dan makanan yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Reni di acara BAP Bincang Asik di Podcast. Podcast kali ini kita mengambil tema Masyarakat Berjaya, UMKM Berdaya. Dengan narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Kalau di sana ada Bunda PAUD, kalau di Balai Besar POM di Serang ada Bunda UMKM kita. Salam kenal semuanya. Yang mengurusi semua permasalahan UMKM, baik senang maupun dukanya ya, suka dan dukanya UMKM. Kita panggil dengan Bunda UMKM kita dan kita berkenalan dulu dengan Bunda Dianing Pratiwi. Salam kenal semuanya. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang perkembangan UMKM, permasalahan UMKM-nya ya, dan apa sih yang sudah dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang untuk meningkatkan daya saing UMKM. Siap Bu Diani? Siap dong. Oke. Nah nih Bu Diani, kita kan sekarang akan membahas semua tentang UMKM ya. Kita pengen nih UMKM kita di Provinsi Banten itu berdaya saing ya. Tapi sebelumnya mau nanya dulu nih, kalau UMKM di Provinsi Banten itu benar nggak sih ada peningkatan? Karena kan kalau di skala nasional itu UMKM semenjak pandemi itu pasti meningkat ya. Nah sekarang kita ngomongin UMKM obat dan makanan. Kalau di Provinsi Banten meningkat juga atau ada perbedaan nih dengan skala nasional, gimana? Oke, kita mulai jawab ya. Oke. Jadi kalau misalnya UMKM memang secara nasional itu memang ada peningkatan, betul sekali ada peningkatan karena memang sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja di 2020, kemudian perizinan berusaha berbasis risiko di 2021, di situ ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Jadi kalau dulu itu usaha mikro kecil itu skala usahanya itu under 50 juta atau under 100 juta ya, kalau kecil dulu cuma sampai 100 juta. Nah, kalau sekarang sesuai dengan PP 7 tahun 2021 tentang UMKM, skala usaha mikro itu modalnya sampai 1 M. Oh, jadi udah gitu. Jadi udah lagi sebenarnya ya. Jadi maksudnya definisi mikronya itu juga naik gitu ya. Jadi otomatis memang skala usahanya yang dulu mungkin masuk ke besar ya, dulu di atas 500 atau di atas 1 miliar itu masuk ke besar. Nah, sekarang jatuhnya ke mikro. Jadi otomatis jumlah yang lalu-lalu itu yang masuk menengah dan besar itu jadi mikro nih sekarang. Jadi otomatis memang naik gitu ya, secara angka itu naik. Pun itu juga ada pelaku usaha yang mikronya itu sebenarnya ultra mikro. Nah itu pun bertumbuh gitu ya. Karena kan kemarin kalau kondisi pandemi banyak ibu rumah tangga atau misalnya para suami yang kena PHK gitu ya, karena udah nggak ada kegiatan pabrik besar dan lain-lain, itu banyak yang kolaps. Nah akhirnya mereka berusahanya di mana? Berusaha di rumah. Jadi memang terjadi peningkatan itu signifikan banget di 2020, 2021 sampai 2022 gitu. Jadi memang kalau misal perkembangannya itu memang pesat-pesatnya di 2020 sampai 2022. Nah di 2023 ke sini
Sudah mulai pergeseran karena pandemi sudah berakhir gitu ya, kita sudah melalui itu dan normal kembali dan normal kembali aktivitasnya. Nah akhirnya jumlah peningkatannya itu per tahunnya tidak secepat dulu gitu ya, tapi tetap masih bertumbuh seperti itu. Nah tadi menarik juga ya, ternyata UMKM itu kan kita taunya UMKM kayak gitu ya, dan ternyata tuh tadi ya apa namanya yang 1 miliar ya. Apa itu namanya nilai investasinya ya? Jadi kalau misalnya yang konteksnya yang UMKM disebutkan sesuai dengan PP 7 2021 itu, jadi usaha mikro itu modal usaha di luar tanah dan bangunan itu sampai 1 miliar gitu ya. Terus habis itu kalau yang kecil itu sampai dengan modalnya itu 5 miliar. Nah kalau omsetnya itu mulai dari 2 sampai 15 miliar. Jadi per tahun ya. Jadi memang ya kita bicara mikro kecil itu ya nggak kecil-kecil banget sebenarnya. Dan itu juga apa ya istilahnya memotivasi juga. Jadi pelaku usaha yang ultra mikro ini ya kita itu bersaingnya sama yang udah settle gitu ya. Maksudnya bersaingnya dengan usaha mikro kecil yang settle nih. Jadi ya, karena 1M dan 5M itu bisa ya udah kayak ya sebenarnya kan industri sebenarnya sih itu kan udah gede banget. Jadi istilahnya kalau misal sekarang pelaku usaha mikro kecil itu mau bertumbuh nih yang ultra banget gitu ya, mau bertumbuh, dia harus punya visi yang masa depan, visi masa depannya itu dia harus jelas tuh, harus luas gitu. Jadi istilahnya ya nggak cuma sekedar bantu suami, nggak sekedar cuma buat kebutuhan sehari-hari, tapi saya tuh cita-citanya mau apa ya, goalsnya gitu ya, 5 tahun ke depan maunya kayak apa, ini kayak apa. Nah mulainya dari yang kecil dulu gitu ya, mulai dari yang kecil dulu gitu ya, dari yang paling sederhana, tapi harus punya goal yang besar karena saingan kita itu gitu ya, saingan pelaku usaha mikro kecil itu ya pelaku usaha mikro kecil yang memang sudah settle gitu. Jadi istilahnya dengan klasifikasi yang seperti itu ya memang UMKM itu harus berdaya saing. Jadi niat awalnya itu nggak sekedar cuma mau coba-coba, nggak gitu. Jadi istilahnya mau coba-cobanya itu harus punya proyeksi gitu ya, harus punya visi ke depan gitu. Oke, tadi kita ngomongin UMKM itu berarti harus punya berdaya saing ya karena saingannya itu luar biasa. Nah, untuk kondisi sekarang nih, UMKM kita yang di Provinsi Banten ya, kita ngomongin UMKM obat dan makanan, menurut Bu Diani sudah ada peningkatan peningkatan awareness gitu ya, kesadaran untuk berdaya saing nggak sih kayak gitu. Misalnya kalau mungkin ya kalau zaman dulu misalnya kayak ibu saya juga punya UMKM terus ya udahlah yang penting jualan terus laku dan itu nggak ngerti sama sekali soal peraturan gitu. Nah dengan adanya banyak tadi ya PP yang terbaru, Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, terus pemerintah juga mendorong adanya UMKM. Itu kalau kondisi di Banten nih ya, UMKM-nya itu seperti apa? Seperti apa gitu? Sudah berdaya saing atau awareness-nya juga meningkat tentang peraturan atau gimana? Jadi kalau misalnya sekarang itu karena pemerintah juga memberikan kemudahan ya, maksudnya memberikan kemudahan dengan regulasi yang banyak relaksasinya, kemudian juga sekarang jadi lebih sederhana gitu ya. Sederhana di sini bukan loss ya. Jadi maksudnya tetap pemerintah itu mendukung pelaku usaha, mendukung UMKM, tapi juga tetap berkomitmen untuk melindungi masyarakatnya. Jadi kenapa sih memang walaupun kelihatannya itu atau secara regulasi udah jauh lebih sederhana, tapi tetap ada pemenuhan komitmen yang harus dipenuhi. Nah kalau untuk di Provinsi Banten sendiri klasifikasinya seperti apa? Beda-beda gitu ya. Karena Provinsi Banten ini kan terdiri dari 8 kabupaten kota. Terus juga jenis masyarakatnya juga kan heterogen sekali. Kalau misalnya kita wilayah bicara di Tangerang Raya gitu ya, yang lebih mendekat ke arah Jakarta, ya di sana memang secara informasi, secara pengetahuan, secara komitmen memang lebih gitu ya, memang lebih. Kenapa? Karena dia bersaingnya dengan teman-teman di area yang penyokongnya DKI gitu. Jadi karena di sana persaingannya ketat, jadi mereka juga komitmennya tuh tinggi banget ya. Karena saingannya sama Depok, sama Bogor, sama mana gitu. Istilahnya bersaingnya sama-sama yang mensupport DKI. Nah, kalau misalnya yang di daerah-daerah barat gitu ya, di daerah barat 5 kabupaten kota yang di wilayah barat ini ya berbeda caranya gitu ya. Caranya untuk bertumbuh itu berbeda gitu. Jadi memang kalau untuk wilayah barat ini banyak yang masih sederhana. Jadi usaha mikro kecilnya itu masih levelnya tuh di ultra mikro gitu ya, masih sederhana. Ruang lingkup untuk penjualannya juga masih sederhana. Visinya juga, saya baru mau kabupaten kota nih penjualannya. Saya baru mau sampai
kabupaten kota tetangga aja gitu ya yang apa namanya menjadi target penjualannya gitu ya. Beda dengan yang di Tangerang Raya gitu. Tapi apakah awareness-nya sudah meningkat? Meningkat. Karena kalau sekarang itu istilahnya gini, pemerintah kan memberikan kemudahan, semua gencar gitu ya. Apa maksudnya seluruh kementerian dan lembaga mempunyai program sendiri untuk mendukung UMKM. Nah, dengan gencarnya itu ya mereka pun makin tahu kan, oh makin tahu ini. Oh ternyata ujungnya ketika produk saya mau dijual, mau diedarkan, oh iya ya harus ada izinnya. Nah, kalau dulu itu mungkin ya udah saya mah bikinnya by pesanan aja. Kalau sekarang ya awareness itu udah ada. Nah, apakah untuk mencapai itu sudah meningkat komitmennya? Berproses gitu ya, berproses. Jadi bukan apa ya, secara ada yang memang membutuhkan pendampingan yang dari nol banget gitu ya. Ada yang bisa didampingi dia udah 40% ilmunya gitu. Ada yang sudah 70% dan keuntungannya karena UMKM itu punya komunitas-komunitas yang pengetahuannya lebih tinggi itu mereka bisa membantu gitu ya. Membantu teman-teman UMKM yang lain. Ya, saling kayak gitu. Jadi istilahnya gini, memang mungkin dari bahasanya regulasi mungkin agak berat gitu ya. Tapi ketika kita ketemu yang UMKM yang sudah ready 70%, dia bisa tuh menerjemahkan ke bahasa yang teman-teman UMKM yang dari nol banget yang 30. Nah, akhirnya ketika mereka sudah sampai tuh ya pada pengetahuan yang sama mungkin frekuensinya dengan bahasa peraturan, akhirnya ya mereka juga siap gitu. Keuntungannya sih adalah itu ya, karena memang ada beberapa klasifikasi dan kita bisa bersinergi dengan yang sudah hampir ready gitu ya. Ready-nya tuh tinggal gitu aja gitu, itu dia bisa mensupport yang lain. Berarti sebenarnya BPOM pun juga terbantu ya dengan UMKM tadi yang sudah ready. Nah, tadi kan ngomongin tentang kemudahan ya, Bu Dianing berapa kali ngomongin tentang kemudahan. Pemerintah mempunyai program-program yang memudahkan. Sebenarnya apa sih kemudahannya dan apa perbedaannya dengan yang zaman dulu nih di awal sama masa-masa kemudahan ini? Apa aja sih, Bu? Ya, jadi kalau di dulu itu istilahnya kalau misalnya mau punya izin edar obat dan makanan itu mau itu skala mikro, mau itu skala kecil, menengah dan besar, itu tuh semua sama gitu ya, diperlakukannya sama. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian perizinan PP 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko, nah pemerintah itu mengklasifikasikan, oh kalau skala usaha mikro kecil harusnya dapat support dong. Supportnya seperti apa? Jadi kalau dulu itu semua pemenuhan persyaratannya itu bisa dilaksanakan sebelum, nah kalau sekarang itu ada namanya pemenuhan komitmen pasca gitu ya. Jadi mereka itu dapat melakukan pemenuhan komitmen yang dulu dipersyaratkan di awal, itu mereka bisa penuhi dalam tempo 1 tahun atau 12 bulan dari seluruh perizinan itu terbit. Jadi istilahnya kalau dulu itu untuk comply atau untuk memenuhi persyaratan mereka itu mungkin harus terseok-seok, nggak bisa sambil jualan. Nah kalau sekarang bisa sambil jualan dengan minimum requirement tadi, jadi sambil ngumpulin modal, yang lainnya nanti requirement-nya atau pemenuhan persyaratannya dipenuhi dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Jadi gitu. Jadi kalau dulu tuh saya harus ini harus ini banget gitu. Izinnya keluar karena dulu belum sambil jualan gitu kan. Nah, kalau sekarang izin itu dikeluarin dulu sama pemerintah, tapi dengan catatan ada janjinya dulu nih gitu ya. Jadi nggak langsung disebarin terus jualan tapi tanpa janji apapun. Nah, itu ada janji namanya pemenuhan komitmen. Jadi pemenuhan komitmen itu jadi sebagai apa ya? Pegangannya pemerintah nih. Kan kita menganggap si pelaku usaha sekarang, usaha mikro kecil itu ya udah nggak nol banget gitu ya. Jadi kita berikan kepercayaan nih gitu ya kepada pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan keamanan pangan sambil nanti persyaratan-persyaratan teknis detailnya bisa dipenuhi dalam jangka waktu 12 bulan. Itu sih kemudahan yang sangat signifikan berbedanya dengan regulasi sebelumnya adalah itu. Berarti waktunya ya, dia itu bermain di waktu ya. Jadi waktunya bisa jauh lebih singkat untuk mendapatkan izin edar kayak gitu. Jadi tapi komitmen itu juga tetap ada persyaratannya kan. Jadi nggak tiba-tiba datang ke kantor Balai Besar POM di Serang, saya mau bikin izin edar dan hari itu juga keluar. Iya, ini lagi nggak bikin KTP. Karena kan kebanyakan gitu, pengennya kayak gitu ya. Datang terus saya mau bikin izin edar, habis itu keluar kayak gitu. Tapi tetap ada persyaratan-persyaratannya. Cuman waktunya yang mungkin dulu butuh sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, sekarang bisa lebih dipangkas lagi. Jadi UMKM itu bisa produksi dulu kayak gitu ya, produksi dulu, habis itu sambil memenuhi komitmennya kayak gitu. Nah, tapi kan
rasanya ya banyak juga permasalahannya dong, Iya, kayak gitu ya. betul. Karena tuh kadangkala orang yang sudah janji itu dan sudah mendapatkan apa yang dimau nih, gitu kan, hilang gitu. Nah, ada nggak sih permasalahan-permasalahan kayak gitu? Ya, kalau permasalahan-permasalahannya itu kita lihat dulu dari sudut pandang siapa gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sudut pandangnya pelaku usaha mikro kecil gitu ya, banyak juga memang dengan kemudahan-kemudahan kan kita mintanya janji-janji gitu ya. Janji-janji itu buktinya apa? Berupa dokumen gitu ya. Jadi memang kalau requirement dokumen atau persyaratan dokumen sekarang itu jadi kayak lebih banyak gitu ya. Lebih banyak, lebih complicated gitu ya. Mungkin dibandingkan dulu yang kita harus cek fasilitasnya, yang penting fasilitasnya beres dulu gitu kan. Tapi karena ini fasilitasnya itu masuk ke dalam komitmen yang bisa dipenuhi dalam jangka waktu 12 bulan gitu ya. Akhirnya kita janji-janjinya pakai apa? Pakai dokumen gitu ya. Nah, janji berupa dokumen ini sama dari Badan POM sendiri, terutama di Balai Besar POM Serang, kita memfasilitasi namanya template dokumen yang untuk disubmit untuk pemenuhan persyaratan untuk pengajuan perizinan. Jadi template itu bisa digunakan sama pelaku usaha gitu ya. Ya masalahnya adalah tidak semua pelaku usaha mungkin paham gitu ya, paham. Atau bahkan mungkin sebenarnya produknya sendiri pun belum kenal banget gitu ya. Jadi kadang-kadang yang kita temuin di lapangan dari kita tanya ke pelaku usaha, produknya yang mau didaftarkan apa, alur proses produksinya sudah ditetapkan belum gitu ya, gitu kan, sudah baku atau belum, apakah hari ini bikin keripiknya gurih, besok umes gitu kan. Terus misalnya hari ini rasanya manis, besoknya asin gitu kan. Jadi apakah sudah ditetapkan? Nah ternyata belum semua nih, belum semua menetapkan itu, dan akhirnya ternyata itu harus mulai dari situ ya gitu ya. Nah akhirnya memang effort yang perlu dilakukan Balai Besar POM Serang untuk menyampaikan informasi bahwa kenali dulu nih produknya. Kalau udah kenal produknya, nanti dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tadi akan lebih mudah disusunnya. Jadi kadang-kadang, Bu ini nyambungnya ke yang mana ya? Karena produknya belum kenal gitu. Akhirnya kita brainstorming dulu, produknya yang kenal seperti apa. Oke, kita mulai dari produk yang paling laris dulu lah gitu kan. Jadi nanti dari yang paling laris itu, dari yang paling diminati, kita bisa lihat kayak gini bikin dokumennya, ini yang seperti ini gitu. Jadi dari point of view pelaku usaha itu yang berat adalah bagaimana memprepare dokumen sesuai dengan persyaratan. Walaupun ada template-nya, tapi ya karena harus mengenali produk gitu ya. Jadi memang butuh waktu untuk menyusun dokumen itu. Itu permasalahan dari pelaku usaha. Nah, kalau permasalahan dari kita sendiri gitu ya, ya kita kan memang punya target gitu ya. Kita memang punya timeline gitu kan. Tadi Mbak Reni udah menyampaikan bahwa ini udah keluar izinnya, tapi nanti pemenuhan komitmennya kayak dikejar-kejar nih gitu ya, kayak dikejar-kejar gitu. Nah, sedangkan itu ada timeline. Nah, itu kalau dari point of view-nya BPOM gitu ya, Balai Besar POM Serang, kita yang sebagai pengawas pemenuhan komitmen, ya itulah yang tetap ya memang istilahnya kalau dulu kita bisa di awal, nah sekarang kita di belakang ya tetap ngejar gitu ya. Kenapa? Karena ya nggak pingin loh kalau misalnya nanti udah terbit, ternyata dalam 1 tahun atau 12 bulan nggak memenuhi komitmen, akhirnya dicabut lagi izin edarnya. Kan istilahnya ngulang lagi ya, sayang sesuatu yang sudah di-prepare, tadi sudah dipersiapkan dokumennya dengan baik, kemudian sudah implementasi gitu ya, misalnya penerapan cara produksi pangan olahan yang baiknya udah oke, tahu-tahu karena kelupaan pemenuhan komitmen, ngulang lagi dari awal karena izin edarnya, ya otomatis ketika pemenuhan komitmennya tidak dipenuhi dalam 12 bulan, ya otomatis dia jadinya tanpa izin edar lagi gitu. Oh gitu. Jadi pemenuhan komitmen itu kan 12 bulan ya, 12 setelah izinnya diterbit ya. Tapi setelah 12 bulan kalau komitmennya itu tidak dipenuhi, itu bisa dicabut ya? Iya, bisa dicabut. Oh, jadi memang harus janji manisnya itu memang harus ditepati ya. Betul gitu. Saya khawatirnya takut hilang gitu loh. Soalnya apa? Karena kita ya istilahnya pemerintah itu kan memberikan kemudahan ke pelaku usaha, tapi pemerintah juga punya tanggung jawab melindungi masyarakatnya kan gitu. Jadi kita tetap memutar roda ekonomi gitu ya, menyederhanakan perizinan, tapi komitmen terhadap keamanan pangan itu ya harga mati istilahnya. Toh pelaku usaha itu juga akan sebagai konsumen juga, berperan juga sebagai masyarakat. Jadi nggak sekedar melindungi pelaku usaha saja, tapi melindungi pelaku usaha juga sebagai masyarakat gitu. Jadi memang harusnya sih kita punya
kepemahaman atau kesepahaman yang sama gitu ya soal itu. Ya, karena tadi saya juga sempat khawatir gitu ya ketika bilang ada kemudahan, nomor izin edar udah keluar, boleh jualan, tapi baru nanti Badan POM itu mengecek semuanya, apalagi tadi diomongin dokumennya belum mengerti produknya, padahal kan mereka yang buat gitu ya, tapi belum mengerti produknya. Habis itu sarana fasilitasinya juga baru dilengkapi. Aduh, bagaimana nih dengan masyarakat gitu kan? Jangan dilihat dari satu sisi aja dong kemudahan itu. Masyarakat juga harus mempunyai keadilan yang sama, mendapatkan obat dan makanan yang aman. Tapi ternyata semua itu sudah dipikirkan ya. Jadi UMKM tetap berjaya kayak gitu, tapi masyarakat juga terlindungi dengan 12 bulan itu ya, dengan 12 bulan masa tenggang waktu. Kalau misalnya nggak terpenuhi ya dicabut gitu ya. Tapi yang penting pelaku usaha tahu ya, kalau 12 bulan tidak terpenuhi mereka akan menjadi tanpa izin edar ya. Dan para UMKMers nih yang mungkin nonton podcast ini, jadi itu udah banyak banget kemudahan yang diberikan. Salah satunya yaitu tadi bahkan dokumen aja ada template-nya gitu ya, karena kadang-kala memang UMKM itu suka bingung ya, judulnya apa ya, mau bikin SOP ini kayak gimana ya, formatnya takut salah-salah kata gitu ya. Bahkan sudah disediakan template-nya, waktunya bisa lebih singkat, terus dikasih waktu 12 bulan. Nah, makanya yang punya produk, ayo jangan lupa langsung daftarkan ke nomor izin edarnya ya. Nomor izin edar pangan ada berapa, Bu? Nomor izin edar pangan kalau untuk pangan itu kita bagi, ada klasifikasinya itu ada 4 ya. Jadi ada pangan segar gitu ya, itu dari pangan segar asal hewan dan juga tumbuhan. Kemudian juga ada pangan siap saji. Nah, pangan siap saji ini ya kayak kita beli gorengan kayak gitu ya. Jadi yang ready to eat kurang dari 7 hari itu masuk ke pangan siap saji. Terus habis itu ada izin edar pangan olahan nih. Nah, pangan olahan ini izin edarnya yang pertama ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau pemerintah kabupaten kota, itu namanya izin PIRT gitu ya. Oh, izinnya PIRT aja, pangan industri rumah tangga gitu kan. Terus yang kedua adalah izin edar yang BPOM MD untuk produksi dalam negeri. Jadi ada 4 nih gitu ya. Jangan sampai salah rumah dan nggak semua juga harus ada izin edarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya masih bingung, boleh ke kantor Balai Besar POM di Serang ya untuk tanya-tanya, kita tuh masuknya izin edar yang mana sih gitu. Dan kita juga hadir loh di Mall Pelayanan Publik ya. Jadi kalau mampir nih di Mall Pelayanan Publik di kota kabupatennya lebih deket, bisa tanya di gerai kami. Nah, tadi kan Bu, kita banyak UMKM juga sebenarnya yang walaupun kemudahan ada, tapi masih ada yang belum mengerti. Gimana sih dari Balai Besar POM di Serang nih untuk mendukung UMKM supaya sama-sama melejit gitu ya? Apakah ada program pendampingan atau seperti apa yang Balai Besar POM di Serang punya? Iya. Jadi kalau Balai Besar POM Serang sendiri itu kita punya program pendampingan. Jadi program pendampingan setiap tahunnya itu kita punya pendampingan untuk usaha mikro kecil yang kosmetik, kemudian usaha mikro kecil juga untuk obat bahan alam gitu ya, atau obat tradisional. Nah, yang terakhir adalah untuk yang pangan olahan. Nah, kalau yang pangan olahan ini pendampingan sih kita udah dari 2019 gitu ya. Jadi kita sudah mendampingi itu dengan berbagai mekanisme. Jadi mulai dari sosialisasi, kemudian ada BIMTEK-nya, kemudian kita juga pendampingan dalam penyusunan dokumennya gitu ya. Mendampingi menyusun dokumen bukan membuatkan ya. Nah, khawatir nanti mendampingi di sini dibuatin enggak gitu ya, karena memang kenapa sih BPOM tidak membuatkan tapi ngasihnya template? Satu, mau mencerdaskan, yang kedua adalah ya biar tahu gitu ya, biar kenal gitu ya, biar kenal produknya. Jadi bukan sekedar oh ini kertas masuk KTP keluar jadi izin edar, nggak begitu. Jadi itu seperti itu ya. Jadi pendampingannya itu tadi kita membantu mendampingi dalam menyusun dokumen, terus juga kita ada fasilitasi untuk pengujian juga. Jadi dalam rangka pemenuhan komitmen itu kan harus diuji juga nih produknya gitu ya. Kita lihat tuh aspeknya dari faktor resiko keamanannya, misalnya cemaran logam berat atau mikrobanya seperti apa, itu juga kita ada fasilitasi ujinya gitu. Nah, kalau secara branding sendiri, program pendampingan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Serang itu sekarang namanya Badak Banten. Badak gitu ya. Banten, Ya, Banten banget ya namanya ya. Jadi bantu dampingi pelaku usaha untuk peningkatan mutu dan daya saing gitu. Jadi istilahnya pendampingan ini sih bertransformasi ya. Dulu ada namanya
bunga desa gitu. Tapi kalau bunga desa spesifik khusus untuk pangan olahan. Nah, kalau si Badak Banten ini kita pingin ngebantu juga yang selain pangan olahan. Hanya Jadi obat dan makanan ya, obat dan semuanya makan ya. seperti itu. Jadi apa namanya ya bertransformasi lah seperti itu. Nah, berarti Balai Besar Pemudi Serang ini udah berkomitmen ya, berkomitmen untuk sama-sama memajukan UMKM dengan program pendampingan Badak Banten. Tapi jangan salah kaprah, pendampingan itu sama-sama mengerjakannya ya, betul. bukan datang ke kantor kita mau pendampingan dong Bu gitu, terus tiba-tiba semuanya minta dikerjakan ibu aja kayak Ibu gitu ya, aja. bukan ya, tapi kita sama-sama mengerjakannya, akan dibantu kayak pembuatan dokumen biasanya yang paling betul. sulit ya, tapi sama-sama dibantu oleh petugasnya gimana sih cara buat dokumen yang baik. Betul. Karena mungkin ya Bu, kalau misalnya kita yang buat semua ya mungkin bisa aja ya, tapi kan mereka nggak ngerti ya, tidak tadi apa, tidak mengenal tidak produknya mengenal dan tidak gitu mencerdaskan. Istilahnya kayak gini, kalau kita mau melakukan sesuatu gitu ya, kita istilahnya gini, BPOM kalau bekerja dasar hukumnya apa, peraturannya apa gitu kan. Nah terus kalau Bapak Ibu pelaku usaha pingin jualan, kan mau ngambil keuntungan nih, bukan cuma sedekah ya. Kalau sedekah mungkin nggak ada banyak requirement gitu kan, karena emang nggak ada persyaratan khusus. Tapi kalau kita mau mengambil keuntungan di sana, ya ada tanggung jawab tuh di sana gitu ya. Tanggung jawabnya seperti apa ya, tadi ketika itu menyusun dokumen ya memang harus memahami gitu kan, paling tidak memahami diri sendiri, memahami produknya gitu kan, istilahnya bukan sekedar undang-undang tentang pangan nomor berapa, bukan itu yang dibutuhkan, tapi produk saya itu seperti apa, kalau misalnya saya mau bikin sate bandeng, sate bandeng itu resikonya apa ya, karena dia mudah rusak, mudah ditumbuhin mikroba, jadi kalau misalnya mau dikukus atau mau dipanggang atau mau dibakar harus bener mateng nih biar kumannya bener-bener mati gitu kan. Terus nanti kalau udah jadi satenya ketika dia di perjalanan ternyata butuh nih misalnya distribusinya harus pakai ice gel gitu atau pakai es gitu ya, biar dia tetap beku selama di jalan, pas nanti mau dikonsumsi sama pelanggan bisa tinggal dipanggang lagi atau dikukus lagi, rasanya tetap sesuai, tetap enaknya dan aman gitu kan. Jadi istilahnya itu tuh yang mungkin selama ini sekedar jadi barang atau jadi produk jual selesai gitu. Enggak. Nah, sekarang itu dengan mengenali produk jadi dia bisa menambah value sendiri atas produknya. Ilmunya itu udah ada terkait dengan produknya. Jadi ketika nanti promosi itu nggak cuma sekedar packagingnya bagus ya. Kadang kan ngejar packaging udah banget gitu, semua gitu dibagusin. Minta fasilitasi di mana-mana untuk packaging. Tapi dalemannya enggak gitu kan. Misalnya produknya sendiri enggak seperti itu. Jadi pendampingan yang dilakukan oleh Balai Besar Pemudi Serang melalui program Badak Banten ini tujuannya tujuan utamanya ya, outcome-nya adalah untuk mendapatkan izin edar ya, membantu. Tapi dalam prosesnya juga untuk mencerdaskan UMKM bahwa kita nih sama-sama nih ya, kita sama-sama berproses bagaimana mengenal produk, bagaimana mengenal proses produksi yang baik dan benar, sehingga memang nanti produk yang dihasilkannya bukan cuman packagingnya bagus, NIE-nya keluar gitu ya, nomor izin edarnya ada, tapi memang produknya juga berkualitas ya, karena kita juga pengen produk-produk asal Banten ini go ekspor kayak gitu ya. Go nasional dulu ya, go nasional terus go ekspor. Go nasional, go ekspor, atau mungkin karena sekarang udah nggak pandemi lagi Mbak Reni, kita bisa nih jualan wisata gitu kan. Nah, jualan wisata. Jadi kalau misalnya ke Banten itu apa sih yang khas gitu kan? Terus mutunya bagus enggak sih gitu. Jadi kalau misalnya itu jadi oleh-oleh gitu ya. Ternyata udah paham ya karena dia paham produk. Kalau sate bandeng kalau bentuknya dia ini harusnya pakai frozen. Dibawanya packagingnya seperti ini. Jadi kalau dibawa oleh-oleh nanti caranya begini. Jadi ilmu-ilmu itulah gitu. Jadi istilahnya nanti kalau misalnya nggak cuma bicara kita jual barangnya keluar, tapi kalau datang gitu ya wisata, kita bicara jualan wisata kuliner, ketika orang datang ternyata khasnya itu ya, gimana sih cara produksinya, jadi kita bisa nunjukin gitu, emang bersih nih bikinnya gitu kan, beberapa emang wilayah juga ya begitu gitu ya. Jadi istilahnya karena kita juga memang potensi wisatanya tinggi gitu, dan kita juga kondisinya udah nggak pandemi, jadi rasanya nggak cuma sekedar ngirim barang lah gitu ya, nggak cuma go nasional atau misalnya kita ekspor, tapi bisa nih mendatangkan gitu ya. Jadi devisanya itu nggak cuma dari kita kirim barang aja, tapi bisa mendatangkan orang ke sini gitu sih Mbak Reni. Jadi lebih
lebih luas lah lebih gitu, luas, lebih luas. iya ya, gitu. karena kita pantainya banyak, terus kita juga kayak di beberapa provinsi kan juga ada yang open kitchen ya. Nah, kita juga pengen kayak ya kita gitu. pengen seperti itu juga. Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya Bu Aning ya, karena banyak nih desas-desus di luar sana bahwa nggak mau ke BPOM gitu ya, karena pengurusan izin edarnya itu sulit dan lama banget gitu ya. Nah, pesan dari Bu Diani untuk UMKM terkait isu-isu itu ya, terkait isu-isu yang sulit dan lama mengurus izin edar dari BPOM. Apa nih Bu Aning? Jadi kalau misalnya sulit dan lama tergantung komitmennya kan ya. Sebenarnya kalau kita bicara timeline gitu ya, timeline pelayanan publik udah ada. Misalnya pengajuan izin edar gitu ya, untuk resikonya menengah rendah itu 1 hari. Tapi dokumennya lengkap gitu ya. Terus kalau misalnya dengan notifikasi itu 5 hari kerja. Tapi kalau yang resikonya tinggi membutuhkan review yang lebih panjang, itu time to respond-nya itu 30 hari kerja per submit seperti itu. Jadi sebenarnya kalau timeline itu udah ada. Terus yang tadi misalnya yang terkait dengan izin penerapan CPPOB misalnya sebagai syaratnya nanti untuk mengajukan izin edar, itu timeline-nya usaha mikro kecil cuma 10 hari kerja gitu ya, gitu kan istilahnya. Ya memang sesederhana itu, waktunya sih jelas clear. Cuma ya mau dikerjain nggak? Kalau nggak dikerjain kan lama ya. Berarti misalnya gini, ada PR gitu kan, terus PR-nya nggak dikerjain, ditunda-tunda terus, ya jadi nggak selesai ya, kapan ngumpulin ya kan gitu. Jadi istilahnya mau lama atau cepatnya ya tergantung niatnya gitu kan istilahnya gitu. Tidak ada niat dari Balai Besar POM Serang atau misalnya UPT Badan POM di seluruh Indonesia untuk memperlambat, itu nggak ada. Karena apa? Toh itu juga menjadi capaian kinerja juga loh gitu. Kami juga punya nih targetnya, kalau Bapak Ibu jualan itu wah harus bisa dapat omset sekian, kami juga harus dapat capaian mendampingi UMKM sampai bisa terbit izin edar, itu ada timeline-nya juga, ada targetnya gitu. Sebenarnya sama. Jadi ketika kami membantu Bapak Ibu, kami juga lagi berusaha untuk mencapai kinerja terbaik seperti itu. Jadi istilahnya jangan takut, jangan ragu. Terus mungkin kalau misalnya mau nanya gitu ya nanyanya sama BPOM, jangan sama pihak lain ya. Jadi nanya sama BPOM gitu ya, nanya sama Balai Besar POM Serang. Kanal informasinya itu banyak, cara menghubungi kita tuh banyak medianya gitu juga. Jadi jangan kata siapa, tapi harus kata BPOM gitu kan. Jadi memang itulah ya, kayaknya pesannya satu, bertanyalah pada yang tepat ya. Bertanyalah, jangan ragu ya. Lihat Bunda UMKM kita kan udah bener-bener Bunda PAUD ya. Jadi sangat ramah sekali. Nah, jadi tadi kalau misalnya disimpulkan ya, bahwa kalau untuk kita BPOM sendiri sudah punya komitmen untuk membuat UMKM berdaya saing, dan bukan cuma BPOM, bahkan pemerintah pusatnya juga sudah banyak peraturan-peraturan terbaru, undang-undang terbaru tentang bagaimana sih UMKM ini untuk melaju gitu ya, dengan adanya tadi Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kayak gitu. Dan BPOM pun juga masuk gitu ya, dengan memberikan kemudahan-kemudahan yang tadi disebutkan oleh Bu Diani, punya timeline sendiri. Jadi kalau dibilangnya sulit dan lama itu kenapa gitu ya? Mungkin yang katanya bilang sulit dan lama karena tadi dokumennya belum lengkap seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu nih UMKMers ya, pelaku UMKM, jangan ragu karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan, bahkan bisa terbit dulu baru nanti diaudit gitu ya, diperiksa sarananya dan mempunyai waktu 12 bulan untuk pemenuhan komitmennya. Terus juga banyak sekali pendampingan yang diberikan. BPOM sendiri punya program tadi Badak Banten untuk seluruh UMKM ya, UMKM obat dan makanan, baik obat tradisional, kosmetik, pangan olahan dan lain-lain. Dan kita juga membuka gerai juga di mall pelayanan publik. Jadi kayaknya udah nggak dengar lagi nih desas-desusnya ya. Jadi memang harus bertanya di orang yang tepat gitu, supaya kita sama-sama enak nih, ini nggak katanya gosip-gosip, dan kita juga jadi semangat juga ya untuk mendampingi. Seperti itu. Jadi para UMKM jangan ragu untuk datang ke kantor Balai Besar POM di Serang dan gerai-gerai kami di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akurat ya, benar-benar akurat terkait izin edar
pemberian izin edar obat dan makanan ya, dan pendampingan serta program-program BPOM lainnya. Baik, terima kasih Bu Ali, Mbak Reni ya. Bisa sharing hari ini. Ya, nanti jangan lupa juga follow sosial media kami. Semua program BPOM ada kami kami masukkan ke media sosial ya, terutama Instagram ya. Jadi kalau mau lihat program Balai Besar Komuni Serang apa aja nih yang mendukung UMKM, silahkan follow Instagram kami, dan juga jangan lupa subscribe YouTube kami. Baik, terima kasih banyak.